Bonyek makam pikul. Orang buangan aku di dunia ini. Orang buangan aku yang sendiri, disiksa oleh kesendirianku, yang selalu membawa pikiranku pada realitas magis dan tak aku kenal, dan memenuhi mimpi-mimpiku dengan bayang-bayang tempat yang jauh dan tak terlihat. Orang buangan aku dalam keluargaku dan orang-orang negeriku. Dan bila bertemu salah satu dari mereka, aku akan menyatakan pada diriku sendiri, siapa lagi ini? Apa aku pernah mengenalnya? Ikatan apa yang mempersatukan aku dengannya? Dan mengapa aku duduk di sampingnya? Aku orang buangan dalam diriku sendiri. Dan bila ku dengar lidahku bicara, telingaku menemukan suara itu aneh. Kadang-kadang aku termenung dan melihat rahasia diriku. Diri tersembunyi yang tertawa dan menangis, yang berani dan takut. Lalu wujudku heran pada wujudku, dan rohku mempertanyakan rohku sendiri. Tapi aku tetap seorang buangan, tak dikenal, hilang dalam kabut, berdandang dengan keheningan. Aku orang buangan dalam tubuhku. Dan ketika aku berhenti sejenak di hadapan kaca, memandang, di wajahku ada sesuatu yang jiwaku tak dapat paham. Dan di mataku ada sesuatu yang kedalamanku tak dapat memuat. Ketika aku berjalan-jalan di kota, anak-anak membuntutiku dan berteriak, "Lihat orang buta itu, ayo kita beri dia tongkat agar bisa bersandar." Dan aku segera berlari dari mereka. Bila aku bertemu sekumpulan perawan, mereka memegangi bajuku sambil bernyanyi. Ia tulis seperti batu, ayo kita isi telinganya dengan harmoni cinta kasih. Dan aku juga melarikan diri dari mereka. Ketika aku mendekati yang setengah baya di pasar, mereka mengerumuni aku dan berteriak, "Ia sama bisunya dengan kuburan. Ayo kita kencangkan lidahnya yang keseleo." Dan aku lari terbirit-birit karena ketakutan. Dan bila aku melewati sekumpulan orang tua, mereka menudingku dengan jari bergetar dan mengatakan, "Ia itu laki-laki gila yang kehilangan akalnya di tanah jin dan setan." Orang buangan aku di dunia ini. Orang buangan itulah aku. Karena aku telah melintasi bumi dari timur dan barat. Tapi tak kutemukan tempat kelahiranku. Juga tak ada orang yang tahu aku atau mendengar namaku. Di pagi hari, aku bangun dan menemukan diriku terpenjara dalam gua yang gelap, di mana ular berbisa mengancam dari atas, dan setiap yang merayap memenuhi aiding dan tanah. Ketika aku mencari cahaya di luar, bayangan tubuhku berbaris di hadapanku. Dan aku tak tahu kemana harus melangkah, mencari apa yang tak ku mengerti, meraih apa yang tak ku inginkan. Ketika malam tiba, dan aku kembali dan berbaring di atas tempat tidur duri dan bulu, pikiran aneh memperdayaiku, baik ketakutan maupun kesenangan. Dan hasrat menyerbuku
dengan kesakitan dan kesenangannya mereka. Ketika tengah malam, bayangan-bayangan masa lalu menggangguku, dan roh-roh dari daerah tak dikenal mengunjungi dan mencariku. Dan aku juga memandang mereka, berkata pada mereka, dan menanyakan hal-hal kuno. Dan dengan kebaikan dan senyum mereka menjawabku. Tapi ketika aku hendak memeluk dan melindungi mereka, lari dariku dan memudar seperti mereka hanya asap di udara. Orang buangan aku di dunia ini, orang buangan aku, dan tak ada manusia mengerti bahasa jiwaku. Kutapaki Kiliarang, dan aku melihat anak sungai memanjak dari dasar lembah ke puncak gunung. Di hadapan mataku, pohon-pohon telanjang menjadi berbunga dan berbuah dan menggugurkan daun-daunnya, semuanya dalam satu waktu. Dan di hadapan mataku, ranting jatuh ke tanah dan berubah menjadi ular hitam. Aneh penglihatanku, tidak seperti penglihatan manusia. Karena aku melihat burung-burung mengangkat sayap-sayap mereka di pagi hari dengan lagu-lagu dan kemudian dengan tangisan. Aku melihat mereka berseri-seri dan berubah di hadapanku menjadi wanita telanjang dengan rambut panjang tergerai yang memandangiku dari balik kelopak matanya yang terlukis cinta, dan yang tersenyum padaku semanis madu, dan yang membentangkan tangan putihnya padaku dengan harum dupa dan kemenyan. Bahkan ketika aku sedang melihatnya, mereka menghilang seperti kabut yang terkoyak, meninggalkan ruangan dengan gema tawa mencemooh. Orang buangan aku di dunia ini, seorang penyair yang mengumpulkan sajak yang oleh kehidupan ditebarkan dalam prosa, dan menebarkan dalam prosa apa yang oleh kehidupan dikumpulkan dalam sajak. Aku memang orang buangan, dan aku akan tetap menjadi orang buangan hingga kematian mengangkatku dan bahkan menguburku di negeriku sendiri.